Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mujrimin. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Al-Khatib tidak henti-hentinya mengajak kepada kita semua yang hadir di masjid ini untuk terus-menerus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji apabila kita pandai mensyukuri karunia dan nikmat-Nya, maka Allah akan menambah keberkahan dan nikmat-Nya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mengawali khutbah ini, perkenankan saya menasihati diri saya sendiri dan juga kepada keluarga-keluarga Khatib dan seluruh jemaah sekalian tanpa terkecuali. Menasihati untuk mengingat, mengokohkan, menguatkan, berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Karena keimanan dan ketakwaan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa bertambah dan berkurang kekuatannya. Dia akan menjadi semakin kuat dan kokoh di dalam hati kita manakala kita isi waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan. Sebaliknya, iman dan takwa itu akan lemah, bahkan bisa jadi akan mati cahayanya di dalam hati kita apabila kita melewatkan kehidupan di dunia ini di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi di dalam hal-hal yang membawa kemudaratan, baik itu untuk diri sendiri apalagi untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Saat ini jutaan saudara-saudara kita tengah mempersiapkan, bahkan ada sebagian dari mereka sudah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji mereka. Banyak di antara mereka, lebih dari 100-an ribu, merupakan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bahkan dari 100-an ribu itu, lebih dari 2.000 adalah saudara-saudara kita sesama warga Nusa Tenggara Barat. Kita berdoa, semoga semua yang menunaikan ibadah haji, saudara-saudara kita dan umat Islam dari manapun, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan jamaah haji kita agar mendapatkan haji yang mabrur, pada hakikatnya juga mendoakan diri kita masing-masing untuk mendapatkan nikmat yang sama. Karena apabila seorang jamaah haji disampaikan oleh para ulama, ketika mereka mendapatkan karunia haji yang mabrur, lalu kemudian kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke tanah air, kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, maka orang yang baru saja menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur itu, insya Allah akan menjadi sumber keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa bayangkan, masyarakat muslimin, kalau 100-an ribu bangsa Indonesia, umat Islam yang kembali dari tanah suci, semuanya mendapatkan haji yang mabrur, maka bagaimana berlipat-lipat keberkahan akan terlimpah kepada bangsa kita ini. Itulah sebabnya para ulama mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang baru pulang dari tanah suci, maka kita datangi untuk kita mintakan doa, karena doa mereka termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita mengingat ibadah haji, maka kita ingat kepada rukun terbesar dari ibadah haji, yaitu yang disebut dengan wukuf di Arafah. Rasulullah SAW menyampaikan al-hajju Arafah. Rukun terbesar dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Di dalam surah Rasulullah SAW diceritakan
bahwa pada saat Rasulullah SAW melaksanakan Hajjatul Wada. Hajjatul Wada itu artinya haji perpisahan. Karena tidak lama setelah itu baginda Rasul SAW dipanggil oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji perpisahan, sekaligus juga adalah satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sepanjang hayat beliau. Pada saat melaksanakan Hajjatul Wada itu, para ulama mencatat bahwa Rasul SAW memanfaatkan wukuf di Arafah. Kemudian 1-2 hari setelahnya yaitu mabit di Mina untuk menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok prinsip beragama yang menjadi panduan kita dalam beriman dan berislam. Para ulama menyampaikan bahwa Hajjatul Wada itu dengan khutbahnya yang Rasul SAW laksanakan 3 kali di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina, merangkul inti-inti dari tuntunan yang disampaikan oleh Rasul SAW selama 23 tahun berdakwah di Mekah dan di Madinah. Di dalam khutbatul wada itu, masyarul muslimin, paling tidak ada beberapa hal kata para ulama yang pantas untuk kita ingat, kita rasapi maknanya, lalu kita jadikan sebagai panduan menjalani iman dan Islam kita. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, Ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min Adama wa Adamu min turab, la fadla li arabi ala ajami wala li ahmara ala aswada illa taqwa. Duhai segenap manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Ayah kalian yaitu Adam alaihissalam juga satu. Setiap kalian berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan atas seorang Arab di atas orang yang bukan Arab. Tidak ada keutamaan seorang yang kulitnya putih di atas orang yang berkulit hitam. Kemuliaan itu semata-mata diukur dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bagian dari khutbatul wada ini, kata para ulama, menegaskan tanpa ada keraguan bahwa dalam pandangan Islam manusia itu tanpa kecuali semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa adalah bagian dari skenario Allah untuk memperkaya kehidupan kita sebagai manusia. Jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong kita bekerja sama satu sama lain. Maka kita perhatikan kalau pada saat Rasul SAW di Mekah, kita lihat bagaimana struktur masyarakat di Mekah. Di situ kita saksikan peran-peran yang ada itu hanya didominasi oleh satu suku. Kalau Anda bukan suku Quraisy, Anda tidak bisa berperan apa-apa di kota Mekah. Ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, maka kita saksikan beragam suku, bangsa membangun kota Madinah. Kita kenal sahabat Rasul SAW yang berasal dari Arab yang asli, baik itu dari suku Badui maupun Arab Mustaqrabah, di mana Rasul SAW bagian dari itu. Ada pula yang bukan dari Arab, ada sahabat Salman Al-Farizi yang berasal dari Persia, ada sahabat Suhaib Al-Rum yang juga berasal dari negeri Rum, ada Bilal ibnu Rabah Al-Habsi, muazzin Rasulullah SAW, berkulit hitam yang berasal dari Ethiopia atau sebuah negara yang terletak di Afrika. Mereka semua bekerja sama untuk membangun kota Madinah, dan itulah yang melahirkan peradaban istimewa yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, kota Rasul yang bercahaya dengan cahaya kemuliaan. Maka sebagai seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW dalam ikrar kita, sebagai seorang muslim tidak boleh kita hinggapi dengan penyakit rasialisme, melihat orang dari suku, dari warna kulitnya, melihat orang dari sukunya, melihat orang dari bahasanya. Wa min ayatihi, di dalam Al-Quran dijelaskan, wahtilafu alsinatikum walwanikum, Allah ciptakan bahasa kita berbeda-beda, alwanikum, kulit kita juga berbeda-beda. 1001 perbedaan bukanlah jalan untuk saling menyudutkan, memojokkan, apalagi menghina orang yang berbeda dengan kita. Bagian ini Rasul SAW sebagaimana dicatat memberikan penegasan, liyuballigis sahibul ghaibah. Untuk bagian ini saya minta, kata Rasul, sampaikan oleh yang hadir ini kepada orang yang tidak hadir. Generasi sekarang ini itu juga disampaikan kepada generasi seterusnya. Seakan Rasul mengatakan, kalian sahabatku yang sekarang bersamaku, sampaikan pesan saya ini. Sampaikan pesan tentang kemuliaan manusia. Di dalam pandangan Islam itu tidak boleh kita menghina siapapun atas nama perbedaan suku, etnis, warna kulit, bentuk mata, bentuk telinga, perbedaan bahasa. Sampaikan kepada al-ghaib.
Al-ghaib itu yang tidak ada. Siapa mereka yang tidak ada itu? Itulah kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya setelah wafatnya beliau, supaya kita tidak lupa dengan tuntunan ini. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum harumun kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza." Duhai segenap manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian satu sama lain itu haram untuk ditumpahkan, dirampas dan dijatuhkan. Sebagaimana haramnya hari yang mulia ini untuk dirusak kehormatannya, itulah hari Arafah. Sebagaimana haramnya bulan ini, itulah bulan Zulhijjah. Sebagaimana haramnya tempat ini, itulah tanah suci Al-Masy'arul Haram. Seperti itulah bahkan berlipat-lipat kehormatan dan kemuliaan darah, harta dan kehormatan manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Kalau ada seseorang ketika hartanya akan dirampas, lalu dia memilih untuk mempertahankan hartanya itu, ada orang yang ingin datang ke rumahnya untuk merampas, merampok, mencuri, lalu dia memilih untuk menghadapi pencuri itu, kutilah, lalu dia mati di situ, fahuwa syahid. Orang yang mati membela hartanya itu adalah orang yang dihukumkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qutila duna damihi, orang-orang yang kehormatannya dirusak lalu kemudian dia membela sampai pada tingkat terpaksa mengorbankan nyawanya, fahuwa syahid. Dia pun mati syahid. Diletakkan dalam satu level yang sama oleh Rasulullah SAW. Perang fisabilillah, membela agama Allah dengan membela harta kita yang kita peroleh dengan cara yang baik, yang hendak dirampas oleh seseorang, membela kehormatan kita. Maka Rasulullah SAW ingatkan sebagai bagian dari cara kita bermuamalah sebagai sesama muslim, bahkan sebagai sesama umat manusia, bahwa segala sesuatu yang merusak kehormatan orang lain adalah bagian dari dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an tidak ada dosa yang diibaratkan oleh Allah dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Siapakah itu? Itulah orang yang mengumpat dan mengunjing saudaranya, merusak kehormatannya. Lalu betapa banyak kita saksikan di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus terus-menerus menumbuhkan kesadaran persaudaraan yang kuat di negeri kita. 1001 perbedaan bukanlah jalan untuk kita saling menghujat satu sama lain, apalagi menumpahkan darah. Beberapa pesan Rasulullah SAW ini yang harus kita untuk tetap kita ingat, dan inilah kata para ulama pesan terakhir Rasulullah SAW yang beliau sampaikan di depan kumpulan besar daripada sahabatnya. Tidak ada khutbah setelah itu. Tidak berapa lama Rasul SAW kembali ke Madinah dan kemudian sakit dan wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini tidak hanya hajjatul wada tetapi juga khutbatul wada. Inilah pesan terakhir dari Rasulullah SAW. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya bittaqullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa 'ala
wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ta'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Marilah kita mendadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baladana Indonesia wa sairul buldanil muslimina aminatan mutmainnah mahfuzah mahmiyah. Allahumma ij'al mahfuzatan Nusa Tenggara Barat wa mahfuzah aminan. Allahumma ij'al khususan li qaryati Dusun Jaramuan madinatan aminatan mutmainnah mahfuzah mahmiyah wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.